Itu tapi sebelumnya saya nggak pernah tahu kalau itu kolesterol. Saya pikir waktu itu badan saya sakit gitu, ini saya pikir bangun tidur atau salah tidur atau apa gitu. Ini sakit ya, kalau digerakkan tuh sakit banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain saya. Saya coba-coba minum obat kolesterol. Obat kolesterol biasa kalau obat kan nggak langsung begitu minum langsung sembuh kan. Saya minum, udah minum tapi nggak sembuh. Itu ini bukan kolesterol, ini mungkin salah urat atau apa gitu kan. Aku Mariam Agustina, masih karyawan yang mendekati usia pensiun. 3 tahun lagi sudah pensiun, tapi kalau sekarang sih banyak, yaitu pekerjaan sama ibu rumah tangga, merangkap. 2022 refleksi baik atau refleksi yang menyebalkan gitu. Yang baik sih untuk saat ini ya menikmati hidup lah, sehat itu yang dibutuhkan, terutama sehat. Kalau sekarang sih sudah happy banget menikmati hidup lah. Di usia saya sekarang seperti ini kan kesehatan yang utama ya, apalagi kemarin kita kena pandemi, nggak bisa ngapa-ngapain. Kebetulan ya awal-awal pandemi itu suami saya juga kena yang awal banget itu, masih April itu aduh paling yang tak terlupakan lah. Kalau yang ingin dicapai sih tetap kalau saya sih kesehatan itu yang utama ya. Apalagi sekarang banyak penyakit, banyak virus, terus kemudian makanan juga kan banyak yang nggak sehat gitu. Itu yang bikin kita juga jadi mau makan apa nggak bisa milih yang seperti dulu. Terus yang pentingnya itu kesehatan. Kalau buat saya untuk tahun 2023 juga lebih sehat, lebih bisa menikmati lagi. Saya kolesterol itu tahun 2015 antara 15-16 itu, tapi sebelumnya saya nggak pernah tahu kalau itu kolesterol. Saya pikir waktu itu badan saya sakit gitu, ini saya pikir bangun tidur atau salah tidur atau apa gitu. Ini sakit ya, kalau digerakkan tuh sakit banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain saya. Akhirnya saya panggil tukang pijit lah, udah dipijit. Bu, kayaknya nggak ada yang keselio, kalau dipegang gitu nggak ada sih, nggak. Kalau biasanya ada yang keselio itu berasa di sini. Masa sih nggak tahu, ini nggak bener kali, orangnya masih kurang pengalaman. Udah akhirnya saya ganti lagi tukang pijit, panggil lagi tukang pijit yang biasa langganan mertua. Nah itu juga mertua sih rekomen ya, bagus orangnya, dipijit. Kayaknya nggak ada apa-apa deh, udah dipijit kayak gitu. Masa sih apa kolesterol kali Bu? Wah enggak, orang nggak apa-apa kok. Akhirnya ya itu tadi, coba deh kalau memang itu, saya coba-coba minum obat kolesterol. Obat kolesterol biasa kalau obat kan nggak langsung begitu minum langsung sembuh kan. Saya minum, udah minum tapi nggak sembuh. Itu ini bukan kolesterol, ini mungkin salah urat atau apa gitu kan. Akhirnya besokannya beberapa hari kemudian saya pas kebetulan dapat jatah dari kantor untuk medical check up. Nah dari medical check up itu baru terlihat bahwa hasil kolesterol saya tinggi. Itu yang baru saya tahu bahwa kolesterol saya tinggi. Akhirnya saran dokter waktu itu untuk kalau minum obat kolesterol harus rutin Bu, jangan kalau ibu sembuh ibu nggak minum. Soalnya saya seperti itu sih, sebelumnya kalau saya capek-capek saya minumin obat ini, simvastatin itu kok enak, besokannya itu obat apa sih, saya pikir ada vitaminnya atau ada apanya, saya minum badan saya enak. Akhirnya saya minum rutin, ya itu minum obat rutin, akhirnya kolesterol tiap hari harus minum, meskipun saya sudah berusaha mengurangi, tapi ya tetap harus minum. Yang saya dengar sih efeknya ada beberapa ya, bisa kalau dibiarin nanti ke jantung lah, merembet ke yang lain lah. Terus kemudian ya banyak efek-efeknya yang bikin saya harus kemudian berpikir gimana cara mengatasinya. Saya sudah berusaha mengurangi makannya, dikurang-kurangi, tapi efeknya ke asam lambung. Itu yang bikin saya gimana caranya, udahlah yang penting tiap hari saya minum obat kolesterol itu. Waktu itu
itu yang waktu saya panggil tukang pijit itu sakit banget. Maksudnya saya tidur pun harus menghadap kemana, saya nggak bisa mau miring gitu, nggak bisa karena sakitnya kayak orang bener-bener kayak keseleo apa-apa. Itu yang bikin saya aduh nggak enak ya. Terus badan rasanya berat, sakit semua itu. Tidur juga jadinya kan nggak nyaman, akhirnya saya efeknya juga kurang tidur juga efeknya ke yang lain-lain dah. Mesti makan, mesti ini, tapi ya itu tadi, pokoknya nggak enak lah. Saya sempat sampai 225, itu yang bikin, tapi sebetulnya tubuh saya sudah memberi kode ya untuk itu, kolesterolnya sudah melewati ambang batas dan sudah tinggi banget. Nah itu memang mungkin saya kesampingkan karena begitu minum obat selesai, nanti besok nggak minum lagi, biasa seperti biasa, makanan juga seperti biasa, besok berapa minggu kemudian gitu lagi. Akhirnya karena dibiarin seperti itu, naik turun, akhirnya ya itu tadi yang sakit, bener-bener sakit itu, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat saya rasanya waktu itu karena dipijit ya, sebetulnya sakit, tapi karena dipijit atau karena apa gitu pijitnya salah, akhirnya kena dua-duanya. Nah dua-duanya kalau sudah sakit, kerja pun saya kan menghadap ke komputer, tangan saya kan harus ngangkat gini, itu sakit banget, ini nggak bisa ngetik, nggak bisa. Kemudian karena tiap hari saya naik bus kan namanya di perumahan pasti yang naik busnya banyak banget. Nah itu untuk tempat duduknya juga kan nggak lapang, berdempet-dempetan gitu. Ini kesenggol dikit itu sudah sakit, sampai saya miring-miring itu jauh dari orang, tapi ya gimana lagi, orang penuh kan, nggak bisa, pasti kesenggol. Itu sudah. Iya, ya itu tadi. Pernah banget, terus akhirnya mau gimana lagi ya, masa kita mau nggak makan. Tapi makanan di luar juga kan goreng-gorengan paling mendominasi. Terus kemudian saya mau masak sendiri juga nggak ada waktu, maksudnya pagi jam 5 sudah harus berangkat. Pulang sampai rumah sudah jam setengah 8. Jam 8. Mau belanja sudah nggak memungkinkan untuk itu, badan juga sudah kan rasanya sudah sakit semua karena kolesterol itu tadi. Kolesterol itu yang kalau usia saya seperti ini ya, kolesterol kalau nggak cepat diatasi pasti merembetnya antara ke jantung, stroke, itu yang paling saya takutkan. Setiap hari harus minum obat, cuman kalau waktu awal-awal itu sebelum saya tahu bahwa badan saya ini kolesterol, waktu itu saya minum yang 10 mili sehari sekali. Begitu nggak sakit saya nggak minum, tapi begitu sakit yang kemarin ketahuan sampai tinggi itu minumnya 20 mili tiap hari harus diminum. Sebelum ketemu Detok ini selain minum obat, kolesterolnya ngurangin makan sih, membatasi makanan. Tapi berpikir lagi gimana, susah. Kita masak sendiri. Kalau untuk saya sendiri sih bisa lah ya, tapi kan ini ada keluarga, ada anak, masa semuanya harus ngikutin makanan seperti saya. Akhirnya ya sebisanya lah mengurangi makanan, yang pasti itu membatasi nggak goreng-gorengan itu yang paling banyak. Apa sih, tempe juga harus digoreng, tahu harus digoreng. Yang diubah pola makan pagi, misalnya pagi biasa yang praktis kan gorengan tuh. Nah kalau yang menghindari gorengan akhirnya belinya bubur pun juga kan, waduh bisa mekar banget kalau akhirnya itu tadi jadinya efeknya padahal sudah mengurangi makanan karena mungkin salah dalam pemilihan, tidak mengerti apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Untuk mengurangi kolesterol itu akhirnya bukannya kolesterolnya belum begitu banyak berubah, tapi badannya jadi tambah bengkak.
Paling suka saya makanan yang crispy. Nah, kebetulan makanan yang crispy. Jadi kalau saya makan pasti ada kerupuknya. Entah itu kerupuk peyek atau kerupuk yang biasa yang putih itu, pokoknya ada kerupuknya. Itu yang bikin begitu, aduh, harus meninggalkan, mengurangin lah. Nggak bisa meninggalkan langsung, tapi harus mengurangin kerupuknya. Kolesterol itu seafood, terus kalau kita makannya apa ya, yang non halal itu yang paling keluarga saya suka, suami saya suka, jadi paling nggak makan itu sudah sering banget. Kita jalan kemana makan ya itu. Nanti di rumah kalau Sabtu Minggu saya masak, kadang juga maunya minta yang itu. Nah itu yang bikin. Sebelum cara yang lain saya nggak tahu ya, sudah berbagai cara sudah dicoba untuk mengatasi kolesterol itu, hasilnya nggak begitu maksimal. Akhirnya ada teman saya yang ini, awalnya karena makanan itu tadi saya batasin, tapi pemilihan makanannya salah, akhirnya ya itu tadi berimbas ke berat tubuh saya. Nah pada saat itu saya lihat teman saya tuh minum, buat apa sih minum kayak gituan, minum jus. Dia waktu itu sudah tiap minggu lah minum itu. Enak kok, manis, mau dicobain. Enak sih kok, jus sayuran itu enak nggak? Cobain, enak ya, nggak pahit, nggak ada pahit-pahitnya, nggak ada atau tawar atau gimana. Oh enak ya. Nah itu kemudian saya lihat dia juga rajin minum itu, berimbas ke tubuhnya juga jadi turun banyak gitu loh, turun banyak. Coba ya, tapi kira-kira kuat nggak ya? Karena juga sudah ada asam lambung waktu itu, takutnya juga perut saya juga itu, karena nggak ada makanan waktu itu. Yang saya dengar sih nggak ada makanan padat yang dimakan ya. Apakah saya kuat atau enggak? Tapi kalau misalnya nggak kuat, boleh nggak makan? Ya nggak apa-apa sih, nggak ada. Tapi kalau memang mau ini goalnya, mau kurus terus mau lebih sehat, enak kok di badan gitu bilangnya. Coba deh, ya udah coba deh. Akhirnya saya nitip ke dia untuk beli. Saya coba satu dulu deh. Akhirnya saya coba itu, enak. Dan kebetulan waktu itu saya tambah buah kayaknya ya. Karena baru pertama kali saya boleh ditambah tapi tambah buah. Oh ya udah, saya beli buah akhirnya untuk jaga-jaga, takutnya saya nggak kuat. Beli buah. Akhirnya hari itu berhasil minum detox untuk yang pertama kali. Nah kebetulan yang saya rasakan kok enak badan saya. Badan saya jadi apa sih, enteng gitu loh. Ngantuk akhirnya. Jadi jam biasa saya tidur itu kan susah karena badan sakit semua. Akhirnya jam pulang kerja jam 9, setengah 9, kok rasanya pengen tidur ya. Di bus padahal sudah tidur, masih pengen tidur, enak badan, pokoknya enteng lah. Itu yang saya rasakan. Yang saya pilih karena saya waktu itu ada asam lambung, saya pilih yang Detokma. Itu yang favorit saya sampai sekarang, pasti saya pilihnya Detokma. Sangat besar sekali ya. Sekarang saya sudah nggak minum obat kolesterol lagi. Jadi saya sudah buang jauh-jauh itu yang namanya obat kolesterol yang harus saya minum tiap hari dan nggak tahu sampai kapan itu minumnya. Kalau dokternya bilang sih ya minum terus, gimana nggak bisa berhenti. Meskipun itunya sudah berkurang, tetap harus minum. Tapi sekarang sudah saya nggak pernah minum obat kolesterol lagi. Sudah bebas. Waktu pandemi saya sempat berhenti, nggak minum detox. Itu saya rasa imun saya jadi gampang sakit lah. Maksudnya apalah, orang ada bersin dikit saya sudah pasti ketularan. Begitu setelah pandemi ini saya mulai rutin lagi minum detox. Sempat juga yang 1 paket itu saya minum terus. Badan saya enak, saya nggak pernah minum vitamin atau apa, itu nggak ada tambahan multivitamin, nggak pernah saya minum. Madu pun saya beli 1 ini, nggak pernah saya minum, kasih anak saya akhirnya. Cuman neket itu aja yang saya minum.
Akhirnya menular ke, ya ini mau ngajarin anak saya supaya dia bisa minum itu juga. Yang paling signifikan dan paling saya suka, saya sekarang tidak ketergantungan dengan obat kolesterol. Kemudian saya lebih menikmati, tadi yang saya bilang, saya menikmati hidup karena meskipun di usia saya sudah kepala 5, tapi makanan nggak ada batas harus begini, nggak boleh ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan. Mau makan apa aja yang saya mau, saya bisa. Nanti detok lagi, begitu mau pergi atau mau ada acara, saya pasti detok supaya saya bisa makan yang lainnya. Batasi makanan yang mengandung seafood, kolesterolnya kan tinggi juga. Terus goreng-gorengan, makanan yang berminyak, yang manis-manis itu harus pasti dikurangin. Kemudian yang pasti harus coba minum jus. Naked Press luar biasa. Semua teman saya yang, padahal usianya di bawah saya, masih kepala 4, mau diajak makan ini, nggak berani. Saya bilang, nih coba ini, saya minum naked ini, minum jus. Saya kasih tahu ini minum ini, enak kok, enak beneran. Sekarang saya nggak minum obat. Mau diajak makan mana yang barbecue, yang non halal tuh nggak ada masalah sekarang buat saya. Itu yang saya bilang, saya benar-benar menikmati hidup saya. Oke, thank you so much Kak Maria.